Ini Simon jalanan ini tukang tepuk. Sembuh, sembuh. Anda tahu nggak? Anda sedang dihipnotis. Otak Anda dihipnotis. Sakit Pak. Langsung nggak. Itu sudah trik lama kayak begitu. Ya namanya hipnotis. Anda yang misalnya tidak bisa jalan pun bisa menjadi jalan karena Anda dihipnotis. Tapi nanti sebentar jatuh lagi. Hanya beberapa detik itu jalan. Ya. Itu namanya hipnotis ya. Jadi kalau model tepuk-tepuk gini ini, sembuh, 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 sembuh. Itu dihipnotis, Anda sedang dihipnotis. Dan yang saya heran dengan pendeta yang satu ini, kelihatannya beliau ini tidak percaya dengan adanya mujizat sekarang. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus sanggup melakukan mujizat, maka kuasa nama Yesus juga sanggup melakukan mujizat sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Pastor jalanan itu tidak menyembah Yesus. Saya kaget mendengarkan ini. Pertanyaan saya, tolong dulu Pastor Rani Simon jawab ini. Apakah Bapak tidak lagi menyembah Yesus? Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih jauh menanggapi Pendeta Henry Tandianta berkaitan dengan pernyataan beliau yang mengatakan bahwa Pastor Ani Simon pakai cara tipu-tipuan, hipnotis dan sihir. Kembali kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Terus yang kedua, saya dapat pertanyaan tentang mujizat. Dia sangat terganggu dengan yang namanya mujizat ya, pastor jalanan. Persis sama dengan Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Namanya Simon, pastor jalanan penipu. Yaitu dia adalah sihir. Baca Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Cirinya begini, tepuk-tepuk, sembuh, 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 sembuh. Anda tahu nggak hipnotis? Anda hipnotis, tepuk hipnotis, betul nggak? Ciri khas hipnotis adalah ditepuk. Ya, ini Simon jalanan ini tukang tepuk, sembuh, sembuh. Anda tahu nggak? Anda sedang dihipnotis, otak Anda dihipnotis, sakit Pak, langsung nggak. Itu sudah trik lama kayak begitu. Ya namanya hipnotis. Anda yang misalnya tidak bisa jalan pun bisa menjadi jalan karena Anda dihipnotis, tapi nanti sebentar jatuh lagi. Hanya beberapa detik itu jalan ya. Itu namanya hipnotis ya. Jadi kalau model tepuk-tepuk gini ini, sembuh, 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 sembuh. Itu dihipnotis, Anda sedang dihipnotis. Sihir ya, di Alkitab ditulis sihir di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Jadi ibu, yang ini kan ibu-ibu ini, jangan percaya gituan Bu ya. Sembahlah Yesus Allah yang benar, dia mujizatnya abadi Pak. Bu, kalau sudah sembuh, sembuh ya. Ya jangan mau kayak begitu. Kalau saya langsung tahu itu iblis, tipuan iblis itu ya, sihir. Alkitab menulis dengan jelas sihir. Bahkan Simon jalanan ini disebut mempunyai kuasa besar. Kuasa dari Allah, kuasa besar. Baca Bu, Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Ini menyesatkan. Lebih heboh daripada yang Ibu lihat itu ya. Jangan percaya gituan Bu, itu dari iblis. Itu sihir, itu apa namanya? Hipnotis ya. Tepuk-tepuk gini kan Bu? Wah, itu hipnotis berarti. Oke. Kemudian Yesus juga memilih 70 murid di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12 dan 17 sampai 20. Lukas 10 ayat 1 sampai 12 terus dilanjut ayat 17 sampai 20. Yesus menunjuk 70 murid yang lain tuh, menunjuk 70 murid yang lain ya, disuruh pergi berdua-dua, jangan bawa bekal, sembuhkan orang sakit. Ke-70 murid ini kembali ya toh, terus bersukacitalah, namamu terdaftar di surga. Kalau urusan ngusir setan Bu, jangan terpesona ya Bu ya. Pak Haji lebih jago Bu, Pak Haji sebelah ya toh. Kalau cuma tepuk-tepuk gini terus nggak sadar sakitnya hilang, alah itu hipnotis Bu. Ini Natal 2020, ayo kita kembali ke Alkitab. Ya, jangan mau lagi, aduh saya ngelus dada, betul-betul ngelus dada. Apalagi ibu yang terpesona dengan yang namanya sihir dan hipnotis yang nepuk-nepuk gini Bu. Sembuh kamu, sembuh kamu, sembuh kamu, pusing hilang kamu, jalan kamu. Di samping trik-trik tipuan itu hipnotis semua Bu. Hipnotis semua itu. Ya. Ibu tahu kan kalau ditepuk? Oh iya hipnotis betul Pak. Itu pakai mantra. Ya pendeta ini aja, pendetanya nggak nyembah Yesus kok. Bu, Ibu cek ya, pastor jalanan ini tidak nyembah Yesus. Dia tetap masih nyembah Bapa. Dia menolak Yesus Allah. Lah Allahnya bukan Yesus kok bikin kesembuhan. Walaupun dia comot-comot nama Yesus persis dengan Simon
jalanan tukang sihir, penipu di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Baca, Bu. Itu Simon penipu tukang sihir ini juga membawa nama Allah sampai orang itu bilang, "Kamu punya kekuatan besar dari Allah." Ya, sampai begitu loh, Bu. Tapi nipu ini, Bu, tukang sihir. Ya, dia tidak nyembah Yesus. Ya, tapi akhirnya Simon itu nanti tobat, dibaptis dia. Lah ini Simon tiruannya ya. Kalau ada ibu terpesona dengan Simon, juga ada yang mirip-mirip Simon. Ya, pastor jalanan juga ya toh. Tiruan, niru dari Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Niru persis. Tipu-tipuan pakai tepuk-tepuk. Ibu jangan terpesona seperti itu ya. Kembali ke Alkitab, Bu, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita tadi sudah menyaksikan dan mendengarkan cuplikan dari pernyataan Pendeta Henry Tandianta. Saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan untuk menyaksikan bagian yang pertama, sehingga kita memiliki pemahaman yang utuh dan lengkap. Dan sekarang saya akan lanjutkan kepada bagian yang kedua. Pendeta Henry Tandianta kembali mengatakan bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Pastor Adi Simon memakai mantra, Bapak Ibu Saudara. Pastor jalanan yang palsu, yang pakai cara hipnotis dan sihir ini sesat menurut beliau. Ini pernyataan yang sangat-sangat naif, tetapi sekaligus juga mengerikan. Karena beliau selalu mengatakan pastor jalanan dijamin palsu. Itu sudah ada saya bahas di dalam video sebelumnya, silakan Bapak Saudara saksikan dan dengarkan. Tapi pada kesempatan ini saya kembali diingatkan oleh seorang yang memberikan komentar di channel kita, JSAU. Saudara dikasih Tuhan, di dalam komentar itu beliau mengatakan, Pendeta Henry Tandianta, kamu jangan suka klaim-klaim pastor jalanan. Ketika Anda melakukan itu, sebetulnya Anda sedang merendahkan dan menghina Yesus. Karena Yesus itu mayoritas ada di jalanan, di tepi pantai, di desa-desa, di kota-kota, di kampung-kampung. Yesus itu bukan lebih banyak ada di sinagog atau bait Allah. Jadi ketika Pendeta Henry Tandianta selalu nyinyir berkata pastor jalanan palsu, tukang sihir, hipnotis, sebetulnya secara tidak langsung dia sedang menyerang Yesus. Karena Yesus itu melakukan penyembuhan di rumah, di jalan-jalan, di tepi pantai, di kampung-kampung, di desa-desa, di tempat terpencil. Yesus melakukan mujizat di sana. Dan yang saya heran dengan pendeta yang satu ini, kelihatannya beliau ini tidak percaya dengan adanya mujizat sekarang. Beliau lupa dengan apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani, Yesus Kristus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada orang berargumen itu doktrin, ajaran tentang Yesus tidak pernah berubah. Saya setuju. Tapi saya yakin sepenuhnya kasihnya, kuasanya, kebaikannya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu jelas. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus sanggup melakukan mujizat, maka kuasa nama Yesus juga sanggup melakukan mujizat sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Memang ada banyak teolog sekarang tidak lagi percaya mujizat. Oh, mujizat tidak perlu lagi karena apa? Pemberitaan Injil sudah bisa melalui media. Oh, mujizat tidak terjadi lagi. Itu hanya terjadi di zaman para rasul karena diperlukan untuk merintis pelayanan-pelayanan baru, karena saat itu masih sedikit, masih minoritas. Saudara, kita ini saya lihat seringkali berkata memahami Alkitab jangan secara eksegese, tapi harus eksegese. Tapi para teolog juga, hamba Tuhan juga, pendeta juga banyak yang ngawur. Apalagi dari golongan yang tidak percaya lagi sekarang ini ada mujizat. Memang harus selektif kita ini, karena roh-roh jahat, iblis, setan, kuasa-kuasa kegelapan juga bisa membuat mujizat. Itu bertitik tolak dari motivasi alas orang itu melakukannya. Satu, yang kedua, dia itu mau memuliakan siapa ketika melakukan itu. Kalau memang memuliakan orang lain, mencari popularitas, pujian supaya terkenal, ya memang harus bertobat pendeta seperti itu.
Tapi yang saya lihat, waduh, kadang sampai begini tangannya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, jangan sanjung saya. Sanjung dan muliakanlah Yesus. Pastor Andi Simon sering mengatakan demikian. Saya curiga ini Pendeta Henry Tandianta tidak pernah menyimak secara baik apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Pastor Andi Simon. Sehingga hanya nyinyir. Ada orang bertanya begini-begini. Ya, bisa saja itu ditukang-tukangin. Kirim dong WA ke saya begini-begini supaya nanti saya bahas. Saya curiga bisa begitu. Tapi saya tidak bisa memastikan. Tapi bisa saja seperti itu. Ribuan orang yang datang dari berbagai suku, ras, agama, golongan, datang dari berbagai provinsi untuk merasakan dan mengalami lawatan mujizat jamahan penyembuhan Tuhan. Orang yang tulus melayani seperti ini dituduh sebagai orang yang memakai cara hipnotis, tipu-tipuan dan sihir. Waduh. Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia dihormati oleh Bapa. Pastor Andi Simon tulus melayani, berarti dia dihormati oleh Bapa. Siapapun yang mengusik yang diurapi oleh Tuhan, siapapun yang mencoba untuk utak-atik yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, hati-hati kita ini Pak. Jangan sampai terjadi peristiwa Ananias dan Safira yang mendukakan Roh Kudus oleh karena adanya kebohongan dan kepalsuan, ketidakjujuran, dusta yang diperbuat. Hati-hati kita ini. Saya sebagai sesama pendeta saling mengingatkan. Jangan terlalu lancang melontar kata seperti itu. Anda menuduh orang lain sesat, padahal Anda yang sesat. Anda menuduh orang lain palsu, padahal Anda yang palsu. Memang begitu prinsip kehidupan. Saya tuduh sekarang, Pendeta Henry Tandianta, satu, telunjuk saya menuduh kepada Bapa, tapi 3 menunjuk kepada saya. Jangan lupa, janganlah engkau menghakimi supaya kau tidak dihakimi. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Jadi mesti hati-hati kita ini. Jadi jangan terlalu percaya diri berkata, pastor jalanan palsu. Yesus juga bisa masuk kategori palsu nanti karena Yesus melakukan penyembuhan mayoritas di jalanan, di kampung-kampung, di desa-desa, di tepi pantai. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan. Itu bukan di sinagog. Memang ada satu kali peristiwa orang yang kerasukan roh-roh jahat dilepaskan di bait Allah. Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati di mana? Di bait Allah. Oh tidak, di kuburan. Pemuda Nain, anak seorang janda dibangkitkan di mana? Di pintu gerbang berpapasan rombongan Yesus yang mau masuk ke Nain dan rombongan yang mau menguburkan jenazah ini mau keluar dari kota Nain. Di pintu gerbang, Pak. Jadi kalau Pendeta Henry Tandianta mengatakan pastor jalanan, waduh, Yesus itu banyak melakukan mujizat di jalanan. Dan bukan hanya itu, Pendeta Henry Tandianta harus sadar juga. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Mengajar, menyembuhkan, melepaskan yang terikat, membangkitkan orang mati. Perbedaan Yesus dengan kita memang ada. Apa itu? Yesus itu tidak harus dia selalu berdoa kepada Bapa. Dalam konteks ingin melakukan sesuatu, melakukan mujizat, tapi memang sudah diawali dengan doa. Pagi-pagi benar, Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Tapi ketika menyembuhkan orang, tidak lagi, ya Bapa, aku mohonlah belas kasihanmu kepada orang yang kanker stadium 4. Bukan lagi seperti itu. Dan itu yang dicontoh, diteladani oleh Pastor Andi Simon. Apakah Pendeta Henry Tandianta tahu bahwa Pastor Andi Simon sejak di awal pelayanan sampai sekarang makin dipulihkan, diubahkan, disempurnakan, dari jam 1 sampai jam 3 pagi sujud di kaki Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mengizinkan Tuhan bicara apa yang menjadi kegerakan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang Tuhan rindukan untuk beliau lakukan sepanjang hari. Orang seperti ini
Kita mau tuduh, kita mau cap, memakai cara tipu-tipuan, mantra, hipnotis, dan sihir. Waduh, keterlaluan kita ini. Yesus yang berkata, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Mungkinkah kita melebihi Yesus? Tidak mungkin, karena Yesus menjadi sentral berita kita. Bukan diri kita, bukan manusia lain. Pastor Andi Simon selalu menegaskan, seandainya aku masih mencoba mencari berkenan kepada manusia, mencari kesukaan manusia, maka sesungguhnya aku bukanlah hamba Kristus. Salah satu ayat hafalan beliau adalah Galatia 1 ayat 10. Dia selalu berkata, segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan bagimu, ya Allah, ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus. Beliau percaya Tritunggal, memang beda dengan pendeta Henry Tandiata. Jesus only, yang sudah dicap sesat oleh sejarah gereja. Jadi seringkali orang yang berkuak-kuak menuduh orang lain sesat, sebetulnya dia yang sesat. Jadi orang yang seringkali menuduh orang lain itu palsu, sebetulnya dia yang palsu. Gayanya memang begitu, gaya kata. Tahu gaya kata? Tendang kiri, tendang kanan, singkirkan kiri, singkirkan kanan, baru mendongak kepalanya ke atas. Ingin mengangkat diri sendiri, ingin populer, ingin terkenal, dengan menyuguhkan sesuatu yang aneh, nyeleneh, menyimpang, keliru, salah, dan menyesatkan. Dan yang paling mengerikan dari pernyataan beliau ini, di mana beliau berkata bahwa Pastor Andi Simon pakai cara-cara tipuan, mantra, hipnotis, sihir. Beliau mengatakan begini, pastor jalanan itu tidak menyembah Yesus. Saya kaget mendengarkan ini. Pertanyaan saya, tolong dulu Pastor Andi Simon jawab ini. Apakah Bapak tidak lagi menyembah Yesus? Hanya menganggap Yesus sebagai manusia biasa saja? Kalau ada timnya yang mendengarkan ini, tolong dulu sampaikan kepada Pastor Andi Simon. Apakah Pastor Andi Simon tidak lagi menyembah Yesus? Ini tuduhan yang sangat luar biasa. Pastor jalanan tidak menyembah Yesus, tetap masih menyembah Bapa, menolak Yesus sebagai Allah. Ini tuduhan yang salah, menyesatkan. Tidak mungkin Pastor Andi Simon menyembuhkan dalam nama Yesus kalau Yesus itu hanya manusia biasa. Tidak mungkin Pastor Andi Simon menyembuhkan in Jesus name, di dalam nama Yesus atau atas nama Yesus, kalau Yesus itu hanya sebagai pribadi yang tidak berdosa. Oh tidak, dia adalah Sang Firman yang telah turun nujul menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Jangan dilepaskan praeksistensi dengan eksistensi. Di tengah-tengah eksistensi Yesus tetap ada praeksistensinya. Tidak bercampur, tidak berbaur, makanya bisa mati di kayu salib. Makanya 1 Petrus 3:18 berkata, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan keilahiannya yang mati, tapi kemanusiaannya demi menebus kemanusiaan, natur kemanusiaan kita yang telah berdosa dan jatuh ke dalam dosa, dan tidak ada yang bisa membawa kita keluar dari sana kecuali pengorbanan Kristus, penebusan Kristus yang menebus kita dari dosa, kematian yang kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya ulangi sekali lagi, pastor jalanan, maksudnya Pastor Andi Simon ini tidak menyembah Yesus, masih tetap menyembah Bapa, menolak Yesus Allah. Ini ngawur luar biasa. Pastor Andi Simon tidak secetek itu, orang Kristen tidak secetek itu. Orang Kristen juga belajar dari ketokohan Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Itu pernyataan kesaksian iman dari Thomas. Dan dia sujud menyembah kepada Yesus. Jangankan para rasul, orang-orang Majus dari timur pun sujud menyembah Yesus sebagai Raja. Kita pun menyembah Yesus, meninggikan, mengagungkan Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta,
ku sembah, haleluya. Kita menyembah Yesus, pendeta Henry Tandianta. Jangan melontarkan tuduhan begitu. Pastor Adi Simon juga sangat-sangat menyembah, meninggikan, meluhurkan, mengagungkan, menyembah Yesus dalam hidupnya. Jadi ini tuduhan yang salah sasaran dan menyesatkan. Ini lagi menuduh orang lain palsu, padahal dia yang palsu. Menuduh orang lain sesat, padahal dia yang sesat. Menuduh orang lain tidak menyembah Yesus, padahal dia tidak menyembah Yesus dengan baik dan benar. Tidak menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus dengan baik dan benar. Saudara dikasih Tuhan, saya akan kaitkan dulu dengan Kisah Para Rasul pasal 8. Ini senjata makan Tuhan. Inilah yang menjadi kesalahan fatal dari pendeta Henry Tandianta. Beliau mengutip ayat lepas dari konteks, sehingga kelihatannya benar. Dan kalau benar ada ibu yang bertanya kepada dia seperti itu, ibu itu pun terpesona dan terperangah. Karena beliau hanya menyarankan, baca bu Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 12. Tapi tidak perlu ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Ini jebakan Batman membuat orang lain sesat. Hati-hati pendeta Henry Tandianta. Jikalau seorang di antara kamu menyesatkan salah seorang daripada yang paling hina ini, lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan ke lehernya dan dibuang ke laut. Itu tegas dan keras sekali. Tuntutan kepada kita sebagai guru yang mengajarkan firman Tuhan lebih besar, lebih berat hukumannya daripada orang-orang yang tidak mengajar. Karena itu hati-hati berucap, hati-hati membangun doktrin ajaran supaya benar-benar benar, tepat, baik, dan bertanggung jawab. Serta Alkitabiah. Jangan hanya omongannya Alkitabiah, tapi sudah menyebarkan, mengajarkan roh lain, Yesus lain, dan juga Injil yang lain. Paulus berkata, sekalipun dia seorang dari malaikat, kalau dia mengajarkan Injil yang berbeda daripada apa yang diajarkan oleh para rasul, maka terkutuklah dia. Hati-hati Pak Pendeta. Saudara, di sini bercerita tentang Filipus di Samaria. Filipus ini adalah salah seorang dari ketujuh jemaat yang diangkat menjadi diaken. Ketika mereka diangkat menjadi diaken, mereka setia dalam perkara-perkara kecil. Tuhan pakai mereka kepada perkara-perkara dalam kapasitas yang lebih besar dan lebih luas. Itu konteksnya. Filipus ketika di Samaria membawa kegerakan kebangunan rohani yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dikatakan di sini, Kisah Para Rasul 8 ayat ke-6, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ada banyak tanda-tanda mujizat, keajaiban yang terjadi melalui pelayanan dari hambanya Filipus saat itu. Sehingga banyak orang terpukau, terpesona, akhirnya percaya dengan pemberitaan daripada Filipus, di mana dia memberitakan ayat yang ke-5, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Pemberitaan tentang Mesias diterima oleh orang-orang Samaria oleh karena mereka melihat bukti mujizat, keajaiban, tanda kesembuhan ini menjadi jalan pendobrak pintu peluang kesempatan untuk pemberitaan Injil yang menyelamatkan. Terus Anda pendeta Henry Tandianta melakukan apa? Ayat 7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Oke, saya akan lewatkan dulu mengenai tukang sihir ini ya. Ayat 12, kenapa saya katakan tadi senjata makan Tuhan? Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 13, Simon si tukang sihir yang diidentikan oleh pendeta Henry Tandianta dengan Pastor Andi Simon sekarang, pastor jalanan yang hipnotis, sihir dan palsu, melakukan cara-cara tipuan. Terlihat di sini, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi.
Kenapa saya katakan senjata makan Tuhan? Karena Filipus juga di sini melakukan penyembuhan dalam pemberitaannya di dalam nama Yesus. Berarti Filipus juga di sini hamba Tuhan jalanan juga. Pakai hipnotis juga ini Filipus. Bukan hanya Simon tukang sihir yang di Alkitab. Filipus juga itu tukang sihir, hipnotis. Karena apa? Orang lumpuh berjalan, roh jahat keluar. Banyak tanda-tanda ajaib, tanda-tanda besar, mujizat-mujizat besar yang terjadi. Berarti tukang sihir juga ini. Apakah demikian? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masa pendeta Heritandianta mengidentikan pastoran Simon dengan Simon yang ada dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9-12? Padahal si tukang sihir ini menganggap dirinya penting, orang lain menganggap dirinya penting, orang lain menyebut dia sebagai yang memiliki kuasa besar. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-10, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Orang lain yang mencap begitu. Apakah pastoran Simon menikmati ketika orang lain berkata, oh hebat itu pastoran Simon, dia yang menyembuhkan, dia yang menyatakan kuasa, dia yang menjadi sumber kuasa. Apakah begitu? Oh, beliau langsung mengingatkan, seini hamba, dulos, jongos. Tetapi tentunya bukan dulos iblis, bukan jongosnya iblis, tapi dulosnya Yesus, dulosnya Tuhan dan Juru Selamat kita. Beliau mengembalikan yang layak menerima pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya Yesus, bukan dirinya. Beda dengan Simon si tukang sihir. Bahkan nanti ketika dia sudah percaya dan dibaptis pun, hatinya belum lurus sehingga ditegur oleh Petrus. Ketika nanti akhirnya datang menumpangkan tangan, akhirnya orang-orang Samaria menerima Roh Kudus, hatinya tidak lurus. Makanya ditegur oleh Petrus dengan sangat keras supaya dia meluruskan hatinya mengikut Tuhan, karena dia punya pemikiran dengan uang bisa membeli karunia Allah. Karunia Allah itu apa? Diberikannya Roh Kudus kepada orang-orang Samaria. Dia rindu supaya dia juga diberikan Roh Kudus. Dia pikir bisa dibeli Roh Kudus. Ini ayat yang menunjukkan bahwa uang bukan segalanya. Saya kasih tahu, uang bukan segalanya. Orang Batak bilang heaven do mengatur negaraon. Oh, tidak bisa, heaven tidak bisa mengatur Roh Kudus. Uang tidak bisa membeli Roh Kudus. Tapi ada banyak orang Kristen melecehkan, meremehkan, mendukakan Roh Kudus. Mari saudara, apalagi pendeta Heritandianta ini mendukakan Roh Kudus. Karena beliau berkata tidak ada lagi Roh Kudus. Ya Roh Kudus ya Yesus itu, Bapa ya Yesus itu. Wah, kacau banget ini orang. Saya tidak tahu surga yang mana nanti yang dituju oleh pendeta Heritandianta ini. Itu urusan dia pribadi lah. Karena orang seperti ini susah bertobat. Karena merasa diri sudah benar. Dan the best, yang paling benar. Bahkan beliau berkata di sekolah Alkitabnya, ada banyak ketua sinode katanya yang juga takluk dalam pengajaran dia. Saya kasih tahu pendeta Heritandianta itu ketua sinode yang bodoh. Gak ngerti apa-apa. Barangkali waktu kuliah dulu dia itu berangan-angan. Ngantuk, mungkin tidur, ngorok. Gak belajar dengan baik dan benar. Tapi saya curiga itu hanya trik strategi dia untuk market, pemasaran dari apa yang dikatakan. Jadi ini mengerikan ini kawan kita satu ini. Saudara dikasih Tuhan. Saya tidak berpanjang lebar. Yang jelas, orang yang palsu sering menuduh orang lain palsu. Orang yang sesat sering menuduh orang lain sesat. Saya menyampaikan kepada pendeta Heritandianta, firman Tuhan berkata, sadarlah dan bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita sadar kawan, kita bertobat. Coba dulu, saya kasih usul kepada pendeta Heritandianta. Bangun dulu jam 1 sampai jam 3, ambil gitar, pujian penyembahan dulu di hadirat Tuhan, supaya Tuhan mengajari. Nanti Roh Kudus akan mengajari. Kiranya apa yang saya bahas ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.